Selamat malam, Bapak Purwanto. Perkenalkan, saya Nicholas Ferry Permana, sarjana komputer, mahasiswa program studi informatika untuk S2 dengan nomor induk mahasiswa P31 2023 02549. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang comparative analysis of naive Bayes and J48 classification algorithms. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Internasional Advanced Research in Computer Science and Software Engineering volume 5 isu 12 Desember 2015 dengan serial number 2277128X. Penulis dari jurnal ini adalah Sunita Joshi M.Tech Scholars India, Bhuvanesi Pandey M.Tech Scholars India, Nitin Joshi jadi dari M.Tech Scholars India. Abstrak. Dari abstrak yang saya peroleh dari jurnal ini akan saya perlihatkan. Jurnalnya adalah yang ini. Nah, dapat dilihat dari kelas abstrak yang ini dapat saya simpulkan bahwa ada 5 hal yang dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama adalah data mining is very important to data comparison. Jadi data mining pada saat itu awalnya awal-awal data mining mulai marak 2015 sangat penting untuk perbandingan data. Lalu yang kedua, data can be in the form of documents, graphics, videos, records, etc. Berarti data dapat berupa dokumen, gambar, video, rekaman, dan lain-lain. Classification is a data mining technique based on machine learning, which is used to categorize the data item in a data set into a set of predefined classes. In the paper, we will discuss the J48 and naive Bayes algorithm. J48 based on decision tree dan naive Bayes algorithm is based on probability. The paper will compare accuracy and cost analysis. As a result, naive Bayes is more efficient and accurate than J48. Nah, keyword yang ada di dalam paper ini ada naive Bayes, J48, true positive rate, false positive rate, precision recall, F measures, dan erosi curve. Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma yang menggunakan aturan Bayes bersama dengan asumsi bahwa atribut itu independen, tergantung kelasnya dan tergantung pada kelas. Sedangkan independen asumsi sering dapat ditinggalkan dalam prakteknya. Naive Bayes menyediakan mekanisme untuk menggunakan informasi di sampel data untuk mengestimasi ya probability-nya. Ya. Ketika kita mempunyai sebuah estimasi, kita dapat menggunakannya untuk proses klasifikasi. Jadi kita buat estimasinya, lalu dengan estimasi tersebut bisa ada berapa macam estimasi, lalu kita klasifikasikan berdasarkan estimasi tersebut. Oke, J48 ini didefinisikan dalam paper. Ini adalah urutannya. Ini adalah decision tree menggunakan seperti ini. Jika umurnya kurang dari sama dengan 30, apakah dia seorang siswa? Jika tidak, ya berarti hasilnya tidak. Jika ya, hasilnya ya. Oke, ini tentang pembelian komputer ya. Apakah dia murid? Ya, dia beli komputer. Umur 30 sampai 40, dia pasti akan membeli atau membutuhkan sebuah komputer. Lalu lebih dari 40, dia akan mempertimbangkan kredit rating. Apakah kredit rating itu seperti angsuran dia itu lancar atau tidak, excellent and fair. Kalau excellent, dia lebih cenderung tidak membeli komputer. Lalu fair itu sosok lah, itu dia akan membeli sebuah komputer. Tentu saja ada risetnya ya. Algorithm for decision tree induction, basic algorithm, a greedy algorithm, condition for stopping partitioning. True positive rate. In machine learning, the true positive rate, also referred to sensitivity or recall, is used to measure the percentage of actual positives which are correctly identified. Okay. If the outcome of the prediction is P and the actual value is also P, then it's called true positive atau TP. Ya. False positive itu
sedikit berbeda dari true positif. Dalam analisis statistik, false positive itu adalah sebuah tes yang menggunakan probability. Ketika yang betul itu adalah seperti ini, false positive rate itu kita misalkan dengan alpha adalah reject dari true positive ya. Jika ada yang salah mohon dibetulkan. Precision and recall, precision dan akurasi itu adalah hal yang dipikirkan soal peneliti kalau kita ngomongin soal error ya. Precision dan recall didefinisikan sebagai berikut dengan rumus TP per TP plus FP. Sedangkan recall TP per TP plus Fn. F measure of the system is defined as the weight harmonic mean of its precision and recall. Jadi ini adalah perbandingan antara precision dan recall yang tadi. Sedangkan ROC curve adalah plot yang menggambarkan tentang trade-off antara true positif dan false positif. Dia perbandingannya seperti apa. Oke, ini berdasarkan jurnal yang tadi, klasifikasi algoritmanya didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini adalah algoritmanya, jadi input, lalu ada training data, output, lalu decision tree. Nah, ini lalu di build ya. Sayang sekali saya tidak berhasil menggunakan WK karena kemarin sudah saya coba ternyata tidak berhasil untuk mengenerate ulang hasil yang digambarkan oleh jurnal ini, karena di jurnal ini sayangnya tidak didefinisikan dataset yang digunakan. Seperti yang kita lihat di sini, kita lihat, kita search data set. Oke, in the context of financial institute to maximize true positive rate, tidak, ini tidak ada kaitannya. Dataset should be formatted in ARF, tidak. Jadi sayang sekali ya, jurnal ini tidak menggunakan dataset yang tertentu, sehingga dataset yang digunakan dapat berupa apa saja. Oke, kita kembali ke sini. Berikutnya ini adalah naive Bayes classifier. Oke, ini juga menggunakan WK, tetapi pada riset yang kali ini saya menggunakan rapid minor. Untuk investigasi itu yang dinilai adalah true positif, false positif, precision, dan recall. Ini adalah hasil dari J48. Ada beberapa yang dapat kita lihat perbandingannya. Kita cepat saja. Nah, ini untuk yang naive Bayes. Nah, ini perbandingannya. Hasil itu ternyata setelah dievaluasi, ternyata build dari kedua algoritma ini atau dua metode ini, J48 dan naive Bayes, berbeda. 0,06, ini 0,00, sehingga naive Bayes lebih cepat ya. Bahkan tidak terdeteksi dalam dua angka di belakang koma. Oke, yang diklasifikasikan secara betul, secara benar, itu ternyata juga tetap lebih tinggi naive Bayes. Nah, dan ini false positifnya segini. Oke, nah lalu akurasinya tentu saja lebih tinggi naive Bayes, lalu cost negatif positifnya kurang lebih sama. Oke, dalam eksperimen kali ini saya menggunakan dataset dari penderita diabetes yang saya download dari link Kaggle dengan link sebagai berikut. Ini dia gambarannya. Oke, tentang datasetnya. Lalu dataset ini tentang apa sih? Dataset ini bertujuan untuk memprediksi secara diagnostik apakah seorang pasien menderita diabetes berdasarkan ukuran diagnostik tertentu yang termasuk dalam kumpulan data. Beberapa kendala ditempatkan pada pemilihan contoh ini dari database yang lebih besar. Oke. Metode penelitian. Dengan menggunakan rapid minor, dataset diabetes akan saya olah dengan metode klasifikasi naive Bayes. Karena kenapa saya tidak menggunakan J48 adalah karena J48 tidak tersedia di rapid minor. Decision tree secara manual ada, tetapi berbeda dengan yang ada di WK. Jadi
rapid manner, decision tree-nya berbeda. Oke, dengan membangun desain penelitian sebagai berikut, maka hasil klasifikasi dapat diperoleh. Ini adalah desain yang saya buat. Oke, read CSV, set role, split data. Itu saya set role-nya, labelnya adalah hasilnya. Lalu split date itu 70% untuk training, lalu untuk data tesnya itu 0,3 atau 30%, lalu masuk ke naive Bayes, masuk ke apply model, performance, lalu untuk resultnya kita cek semua. Nah, ini adalah hasil penelitiannya, dapat dilihat di sini bahwa outcome-nya ini 0, 1. Apakah dengan data ini diuji cobakan, tadi 70% itu training, 30% itu untuk tes, apakah betul terbukti. Nah, kita lihat hasil berikutnya adalah ini secara grafik. Bisa dilihat yang true positif yang mana, yang false positif yang mana. Sekian presentasi dari saya. Setelah ini akan saya perlihatkan rapid manner-nya. Oke, desainnya seperti ini, Pak. Sebentar, ini sedikit nge-lag. Oke, ya. Di read CSV ini saya set outcome-nya itu dia menjadi B. Sorry, ini harusnya gimana cara lihatnya ya? Show operator info kah? Oke, bukan ya. Bukan ya. Oke, di CSV ini saya menggunakan data diabetes yang ini. Mana tadi? Oke, ini ya. Ini adalah hasil yang diabetes. Oh, sama ini sudah saya buka di sini. Oke, ya. Ini ada row number, pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, body mass index ya, diabetes. Ini apa nih? Pedigree function ya. Jadi apakah dia punya kelainan atau dia punya bukan kelainan, dia punya keterbatasan insulin atau tidak. Lalu ini bagian umur. Lalu ini outcome. Jadi ini adalah hasil, ini ada datasetnya. Lalu saya modelkan seperti ini, split date-nya nih, rasio 0,7 dan 0,3. Oh ya, untuk outcome-nya sengaja saya jadikan binominal karena dia hanya 0 dan 1, yes or no. Seperti itu. Untuk performance-nya saya pilih accuracy. Gitu. Untuk apply model tidak terlalu signifikan. Nah, ini model naive Bayes. Ketika kita run, oke, ya ini hasilnya. Ya. Nilai confidence-nya kurang lebih ada yang sampai di angka 1, yaitu 100% yakin bahwa itu diabetes ya. Itu ada di data nomor 5. Lalu yang paling rendah dia memiliki nilai confidence ya tentu saja 0, seperti itu. Untuk visualisasinya bisa kita lihat di sini. Kalau ini berdasarkan glukosa dan pregnancies. Kita lihat, coba perbandingan jika kita menggunakan variabel skin thickness. Oke, jadi kaitan skin thickness dengan glukosa seperti ini. Untuk yang value di sini memang sengaja saya glukosa karena sangat terkait erat antara diabetes dengan glukosa. Lalu kita coba yang lain, umur. Bagaimana pengaruh umur dengan glukosa? Ternyata seperti ini. Gitu. Kira-kira demikian yang sahabat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Purwanto. Semangat Pak. Ya, matur nuwun.